Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah di video sebelumnya kan kita baru kenalan tuh sama hardware Arduino ya. Itu tuh. Yang perlu dipahami adalah boardnya tuh. Boardnya kan buat tancap-tancapan menancapkan itu ya, komponen-komponennya kan di breadboard, maka kita harus tahu tuh jalur-jalurnya ya. Mana yang terhubung, mana yang tidak terhubung ya. Ya kalau yang belum nonton ditonton dulu ya video yang sebelumnya. Nah untuk berikutnya kita akan nyoba project ya. Ini dari yang udah ada bukunya banyak sebenarnya ya. Ini saya punya beberapa banyak nih. Kalau yang buat mahasiswa UMB itu udah saya kasih link itunya ya, source-nya di bagian atas pengumuman ya, di post ya. Nah yang kebetulan yang pertama dicoba itu adalah ini ya, yang traffic light nih ya. Traffic light ini ngapain sih gitu ya, ceritanya coba aja kita lihat nih ya. Nah kira-kira seperti ini. Jadi traffic light ini kalau kita baca dari sini ya, itu dia program untuk membuat penyeberangan ya. Jadi ini bukan persimpangan nih, bukan di persimpangan, tapi di jalan biasa, cuma dia ada zebra crossnya dan lampu untuk penyeberangannya ya. Jadi yang hijau, kuning, merah itu untuk lalu lintas ya, lalu lintas normal. Sedangkan yang merah dan hijau ini yang kecil, yang agak kecil ini untuk penyeberang ya. Jadi dia defaultnya lampu lalu lintasnya selalu hijau dan lampu penyeberangannya selalu merah ya. Kondisi awalnya begitu. Nah bila ada penyeberang yang mau menyeberang, maka dia harus pencet tombol, maka nanti lampu lalu lintas ini akan berubah menjadi kuning lalu menjadi merah. Nah setelah berubah jadi merah, hijau untuk penyeberang, merahnya mati, hijaunya nyala ya. Nah, nanti di akhir waktu penyeberangan dia hijaunya akan kedip-kedip ya, kedip-kedip sebelum berubah menjadi merah kembali dan lampu lalu lintas kembali menyala hijau. Gitu ya kira-kira ya. Nah ini ada 3 tahanan ya, 5 ya. Yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5 ini sama ukurannya, yang satu ini agak beda nih di sini ya. LED-nya juga harusnya 2 macam ya, yang untuk penyeberang itu kecil ya, ini agak kecil seperti ini ya. Yang untuk lalu lintas yang besar ini. Tapi yang ada aja lah, yang punya aja ya. Terus ini resistornya yang 5 ini sama 200, kalau nggak salah ini ya, 2220 ohm ya, 5 buah, sedangkan 10 kilo ohm 1 buah ya. Oke, ini kabel-kabel, kalau bisa ada warnanya beda-beda ya, supaya nggak membantu bingung, terutama untuk plus minusnya itu. Ini ada 1 tombol ya, tombol ini. Nah sekarang setelah dikasih gitu ya, kita nyusun nih ya. Jadi di breadboard kita disusun seperti ini ya. Ini board Arduino, pilih aja yang kita punya ya, sesuaikan yang kita punya. Yang penting ini angka 2, angka 3, 7 ya, 11, 12, 13 itu nggak boleh diubah ya. Ini ground juga nih ya. Groundednya negatif ya, negatif sini nih ya. Dan positifnya di sini nih. Dia pakai tegangan 5 volt ya. 5 volt sini. Ya, jangan salah ya yang port-portnya. Mungkin
agak berbeda dengan di gambar ini ya. Ya maklum kan Arduino itu banyak manufakturnya, kadang agak beda-beda ininya ya, layoutnya, terutama yang di dalam itu nanti ya, yang di dalam Proteus ya. Jadi kalau yang saya tunjukkan sekarang ini adalah Arduino secara fisik ya. Nah kalau yang keberatan beli ya bisa pakai simulasi, cuma silakan belajar Proteus ya, Proteus. Nah ini kebetulan saya ada fisiknya dulu, karena kita fokusnya programming di Arduino-nya, maka kita bahas Arduino-nya dulu ya. Baik, ini codingnya sudah dikasih ya. Jadi tinggal kopas ini sebenarnya ya. Cuma tugas Anda adalah memahami ya, memahami ini maksud setiap kali barisnya harus paham nih ya. Baik, nanti setelah di komponen dirangkai, coding diketik ya, diketik. Ini Arduino-nya saya buka nih ya. Ini kebetulan saya ketik nih ya. Tapi saya ubah ya. Saya ubah menurut bahasa saya sendiri. Jadi kalau Anda sesuai bahasa Anda, pokoknya bahasa yang kita mengerti lah ya. Ya. Nah, ini kira-kira gini nih ya. Saya jelasin dari sini aja deh ya. Jadi 3 lampu lalu lintas tuh yang ini nih ya, merah, hijau, kuning ya. Masing-masing di portnya ada nih, 13, 12, 13 ya kan, sesuai ini tadi. Nih ya, portnya nggak boleh berubah nih ya. Tombol 7, tombol tuh 7 di yang warna biru ini ya, biru. Sini. Oke ya, ini waktu menyeberang. Kalau di sini 2000, saya lamakan agak lebih lama. Baik ya. Nah, ini yang tulisan yang warna orange itu udah reserve word. Reserve word itu apa? Orange dan biru ya. Itu kalimat kata yang udah disimpan oleh si compilernya nih. Jadi kita nggak boleh bikin nama yang sama dengan yang warna kuning sama biru ya. Sedangkan kalau red car, yellow car, green car ini terserah kita ya, bisa diubah ya. Nah, ini ada satu input ya. Jadi inputnya cuma tombol ya, tombol ini ya. Sedangkan yang lainnya 5 LED itu sebagai luaran ya, atau output. Nah, sekarang kondisi awal nih ya. Jadi kalau pada saat kondisi awal ya, pada saat lampu lalu lintas ini berfungsi, maka green car tuh maksudnya ini lampu lalu lintas untuk ya, lalu lintas ya. Lalu lintasnya itu high, itu artinya nyala ya. Lampu merah untuk penyeberang nyala. Lampu merah untuk lalu lintas mati. Lampu lalu lintas untuk penyeberang, lampu kuning untuk penyeberang lalu lintas mati. Hijau untuk penyeberang juga mati. Serial begini nih, ini kecepatan transfer data aja ya. Nggak perlu terlalu dibahas. Tapi kalau mau serius nanti ada ya, ada gunanya, itu nanti kecepatan transfer. Nah, sekarang kita masuk ke loop nih. Jadi kan ini kan kita nyimpen program di dalam board. Jadi yang paling sering tuh loop ya. Loop kan program jalan terus gitu. Makanya selalu ada loop nih ya. Jadi kondisi ini akan berubah saat tombol ditekan ya. Kalau tombol ditekan, dia akan mengartikan ini digital read ya. State ini bisa diganti ya. State itu bisa diganti ya, ganti aja. Misalnya saya kasih contoh ya.
Fine. State ya, state. Saya ganti kondisi misalnya. Atau sikon, nah sikon deh, sikon. Ya. Replace all. Oke ya, nih. Pada saat kondisi ini lampunya nyala dan listnya apa sih? Di list tuh ubah waktu ya, ubah waktunya dinyalakan juga. Jadi kondisi akan berubah bila dua syarat. Ini kan n nih, logika n. Kalau logika n tuh baru dieksekusi bila dua input benar ya. Jadi ini syarat pertama, ini syarat kedua. Ya. Oh, syarat keduanya adalah ubah waktu dikurang milis apa tadi? Lupa. Ubah waktu diubah menjadi, ini dia dikasih jarak 5 detik ya. Jadi dia kita nggak bisa menekan tombol penyeberangan tuh berturut-turut gitu ya. Harus ada jarak lebih dari 5.000 ya. 5.000 itu 5 detik ya. Baru bisa berubah waktunya. Nah, syaratnya itu ya. Syarat berubah kondisi. Nah, bila ini dipencet ya, bila tombol ditekan, maka lampu lalu lintas akan mati ya, low. Yellow K, lampu lalu lintas warna kuning akan nyala, ada delay 2000. Lalu lampu kuning lalu lintas mati, lampu merah lalu lintas nyala. Maka lampu merah penyeberang mati dan lampu hijau penyeberang nyala. Maka lalu dieksekusilah delay sebanyak tadi yang kita definisikan di awal. Nah, menjelang setelah delay berakhir ya, ini dia dibuat lampu hijaunya kedip-kedip nih ya, kedip-kedip kan sebenarnya kombinasi hidup mati gitu kan ya, cuma dicepetin aja kedip-kedip. Tergantung, bisa kedipnya lambat, bisa kedipnya cepat. Tapi biasanya kalau untuk nyuruh orang cepet-cepet kan kedipnya cepet ya. Nah, ini makanya delaynya 100 nih ya, delay berarti 0,1 ya, 0,1 detik. Ya, disuruh delay kedip-kedip dulu. Nah, kalau udah kedip-kedip maka lampu hijau penyeberang mati, lampu merah lalu lintas mati, merah penyeberang nyala, dan hijau lalu lintas nyala ya. Jadi kembali ke seperti kondisi awal ya. Jadi kondisi awal terus lampu lintas hijau, lampu penyeberang merah ya. Itu kondisi awal. Baik, setelah itu di compile ya. Oh ya, ada yang lupa. Ini di sini ya. Ini kan board, kalau di contoh ini kan boardnya Uno ya, Arduino Uno. Kalau punya saya tuh bukan Uno ya. Ya karena bekas nggak bisa milih. Ya, nah ini dipilih yang sesuai nih ya, boardnya apa. Ya. Kalau Uno ya Uno. Uno itu mana ya? Ini nih ya. Bisa ini nih. Ya. Oke ya, itu. Setelah itu lalu dicolok nih ya. Board Arduino Basic, kabel dan kabelnya ya. Kabelnya yang seperti kabel printer itu, cuma pendek ya. Dicolok ke port USB komputer, terus barulah dia aktif nih. Nah, kalau ini belum dicolok, dia akan warnanya abu-abu ya, jadi nggak aktif. Nanti nggak bisa komunikasi antara komputer kita dengan board Arduino-nya. Ya, jadi ini harus dicolok. Maka biasanya defaultnya ini sih COM11 ya. Oke ya, setelah itu di compile ya. Compile kan mengcompile tuh memeriksa ini coding kita ya, memverifikasi ya.
Nah, biasanya kita nggak langsung apa unsuccessful gini ya. Ini tadi saya ubah banyak nih ya. Ini kebetulan aja karena di video ini supaya pendek, maka kasih cerita sukses saja. Jadi di balik kegagalan itu, di balik kesuksesan itu sebenarnya ada kisah tidak suksesnya. Tidak suksesnya biasanya relatif tuh, bisa bisa lama ya. Tadi kan ada yang program dari kemarin saya belum berhasil gitu ya. Itu yang udah mencoba ya, apalagi yang belum mencoba tuh ya. Makanya segera mulailah mencoba. Yang ini kan kalau nggak salah waktunya 2 minggu ya, kerja ini nih. Oke ya, ini cerita, ini saya kasih cerita suksesnya aja nih ya. Jadi ceritanya error, saya udah nggak ada errornya nih ya. Nah, kalau errornya sudah tidak ada, kita unggah ya, kita kirim biner kita ya, coding biner kita dengan klik yang ini nih, upload ya, upload. Nah, di uploading, setelah keluar tulisan dan uploading berarti udah selesai ya. Maka program kita sudah berada di Arduino kita ya. Baik ya, karena ini rekam layar, maka saya juga bingung ngasih, mesti ganti video nih ya, ganti kamera ya. Kita ganti kameranya ya. Yang rekam layar saya akhiri sampai sini. Kita lanjut ke video berikutnya. Wassalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita sambung lagi. Ini ya kabelnya, kabel dari port USB ya, connect ke board Arduino saya ya. Ini karena sudah di-upload, maka dia begini nih ya. Nah, ini kondisi awalnya begini nih. Ini kalau di gambar buku kan gini ya. Ini nih, ada buku gini. Nah, ini kondisi awal. Kalau kita mau menyeberang, ini pencet. Nah, itu ya, menjelang akhir waktu untuk menyeberang itu. Lagi ya. Akan menyeberang, pencet tombol, lampu merah akan lampu lintas akan berubah jadi kuning, lalu berubah jadi merah. Nah, sekarang syarat menyeberang. Ini akhir waktu penyeberangan. Kedip-kedip ya, terus ganti ke merah lagi, lampu lintas. Ya. Jadi seperti itu ya, hasil yang program tadi. Mungkin ada yang ini, ada yang ditanyakan di kolom komentar ya, kan di YouTube. Nih ya, ini tombolnya. Oh ya, nggak masuk kamera ya, nggak masuk layar. Bang. Nyebrang. Baik ya, gitu ya kira-kira. Oh ya, di saya nggak sama persis dengan rangkainya Mas Rui Santos itu ya, karena mungkin saya beda. Saya memahami ininya gini soalnya ya, dia kan seperti saya katakan di video sebelumnya, ini kan connectnya menyilang ya. Dan tadinya saya persis seperti yang di rangkaian itu, jadi ininya di sini ya. Tapi saya tekan nggak berfungsi nih ya.
Jadi kalau maksudnya tombol ini untuk mengkonek ini ke sini, maka saya pikir mungkin sesuai tapi ini tergantungnya ya, mungkin mungkin tombol yang di Santos itu beda ya, maka saya ini harus connect dengan yang di sana kan, berarti harus di sini nih, di jalur ini ya. Nah, oke ya, oke demikian ya, traffic light untuk lampu penyeberangan kita sudah jadi. Kita akan lanjutkan dengan project-project berikutnya. Wassalamualaikum.